waktu tempat kami persilakan. Perkenalkan dulu nama saya Rizky Amelia, biasa akrabnya dipanggil Amel, sebagai data analis di TADA. Jadi tema atau topik yang ingin saya bawakan pada sore hari ini adalah Runway to Achieve a Single Customer View, atau singkatnya dibilang CSTV gitu kan. Oke, next. Nah, sebelum kita masuk ke inti poin dari single customer view itu seperti apa. Nah, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya single customer view gitu kan. Kalau secara pengertian, secara dilihat dari kalau misalnya kita coba translate single customer view ini, itu adalah tampilan pelanggan tunggal, atau yang bisa dibilang adalah satu frame untuk melihat customer, melihat behavior dari pelanggan itu sendiri. Kalau dalam definisi atau in terms-nya adalah single customer view ini merupakan agregasi dari keseluruhan data, di mana keseluruhan datanya ini akan merepresentasikan apa sih yang sebenarnya yang dimaksud sebagai customer gitu kan. Seperti apa behavior-nya, kemudian historinya seperti apa ketika dia udah masuk di dalam transaksi sebuah sistem. Atau dalam bahasa simpelnya kita bisa sebut aja single customer view ini adalah database dari customer profiles, atau summary dari kita bisa melihat setiap masing-masing customer ini memiliki history dari setiap pembeliannya, kemudian aktivitas ataupun produk yang sering mereka beli, kemudian spending-nya setiap kali transaksi ada berapa banyak, atau mungkin juga bisa melihat dari demografik si customer-nya itu sendiri. Kemudian bagaimana sih sebenarnya si single customer view ini tuh bekerja gitu kan di era sekarang. Kita tahu bahwa single customer view ini adalah sebagai salah satu weapon atau sebagai satu senjata yang sebenarnya sangat diperlukan di era sekarang. Kita tahu bahwa dengan adanya single customer view akan dengan mudah mengetahui behavior customer, kemudian bagaimana sih sebenarnya customer itu berinteraksi dengan brand kita, atau bagaimana mereka melakukan transaksi di market-market yang udah disediakan. Kita bisa tahu informasi apa yang bisa kita dapat dengan cara mengaplikasikan si single customer view ini sendiri. Nah, tadi kan udah dijelaskan juga apa sih pengertian dari single customer view, kemudian kenapa single customer view itu diperlukan gitu kan di era sekarang. Ada beberapa benefit yang didapatkan oleh baik dari sisi customer ataupun dari sisi company. Jadi sebenarnya customer dan company ini akan relate atau saling berkaitan. Jadi benefit yang bakal diperoleh dengan adanya single customer view ini, impact-nya nggak hanya cuma untuk company aja atau customer aja, tapi keduanya bisa mendapatkan sebuah solusi dari suatu produk atau permasalahan yang bisa diambil dari single customer view itu sendiri, atau bisa dikatakan sama-sama win-win ya, simbiosis mutualisme. Di sini kita bisa lihat bagian sebelah kanan itu ada customer benefit, yaitu pertama adalah lebih mudah atau lebih gampang untuk personalized information dari customer-nya. Jadi akan sangat mudah karena udah dalam satu frame kan, udah dalam satu single customer view. Jadi hanya ngeliat dari situ aja kita bisa tahu nih customer A, customer B ini itu biasanya interest-nya tuh sama produk apa sih, kemudian lifetime-nya ketika purchase item pertama kemudian lanjut ke item kedua itu berapa lama gitu kan waktunya. Terus abis itu kita juga bisa lebih tepat sasaran gitu ya, antara ketika kita mungkin mau nge-blast campaign gitu. Mau nge-blast campaign kita ngeliat dulu nih frame customer-nya ini tuh cocoknya dikasih produk apa atau dikasih campaign yang seperti apa agar si customer-nya ini tuh tertarik gitu kan, untuk minimal untuk ngebuka mungkin notification dari campaign yang lagi digaungkan gitu. Kemudian yang ketiga itu ada helpful service based on need. Jadi
dengan adanya single customer view ini tentu juga akan membantu sekali si customer-nya. Jadi karena sistemnya udah rapi, udah dalam satu frame, ketika ada mungkin customer mengalami suatu problem atau suatu issue akan cepat gitu kan, karena udah ke track nih customer-nya ini tuh sukanya ABCD atau mungkin transaksinya itu pattern-nya itu seperti apa kayak gitu. Jadi udah jelas gitu kan alurnya. Kemudian untuk company benefit sendiri juga tentunya sangat sangat banyak ya, karena kita bisa tahu bahwa dengan adanya single customer view ini akan meningkatkan customer loyalty. Kita tahu bahwa salah satu yang diinginkan dari adanya single customer view ini tentu ingin menaikkan customer ya, maksudnya ingin menaikkan bahwa customer ini bisa balik lagi gitu ke bisa balik lagi ke perusahaan atau ke produk tersebut. Kemudian juga mengurangi resiko untuk churn atau kehilangan customer. Karena dengan adanya single customer view udah tepat nih, jadi meminimalisir adanya resiko untuk churn. Kemudian yang tiga, yang pasti lebih efektif dan lebih efisien juga untuk personalize dari komunikasi antara customer dengan si perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat itu valuable customer. Jadi karena single customer view itu adalah menggabungkan dari seluruh source gitu kan. Jadi ada multiple source gitu. Nah, nanti dari situ kita bisa ambil nih value yang bisa di get dari si customer ini apa. Jadi kita juga bisa tahu nih ke depannya next step-nya kita harus jalannya seperti apa. Jadi benar-benar trackingnya itu benar gitu jalannya. Terus juga akan menaikkan retention. Nah, retention kita tahu bahwa meretain customer itu jauh lebih mahal daripada mengakuisisi customer gitu. Karena kita coba mempertahankan apakah customer ini itu benar-benar tertarik nggak sih sama produk kita gitu kan. Kalau mereka tertarik, harusnya mereka akan retain terus gitu. Tapi gimana caranya mereka bisa retain, yaitu salah satunya dengan single customer view. Kemudian yang terakhir ada bisa menaikkan customer lifetime value atau yang biasa kita kenal dengan CLV. Nah, di antara beberapa benefit yang tadi, ada beberapa juga yang bisa kita ambil gitu ya, manfaat dari adanya single customer view ini. Jadi dari single customer view ini kita bisa deliver better customer experience. Jadi dengan adanya single customer view yang istilahnya sudah komprehensif, tentu akan membantu sekali untuk mendeliver customer experience ini dengan tepat. Yang pertama itu ada boost customer service and support. Kalau menurut data, berdasarkan data CEB ini salah satu perusahaan yang bergerak di bidang layanan, produk dan layanan berbasis IT. Mereka pernah melakukan survei, di mana surveinya ini tuh menghasilkan bahwa hampir di atas 50% itu berkaitan dengan customer service atau customer support. Karena apa? Customer support di sini biasanya atau si customer ini sendiri suka ada pertanyaan-pertanyaan atau isu terkaitan dengan produknya. Misalkan saya tuh sebenarnya nggak suka nih sama produk ini, tapi kenapa dikirimin terus ya kampanyenya kayak gitu. Hal-hal yang isu yang seperti itu pun juga akan menjadi salah satu blocker ketika ketika kita ingin menaikkan performa dari produk tersebut sendiri gitu. Kemudian selanjutnya dengan adanya single customer view tentu kita bisa membangun beberapa analytics atau predictive analytics yang bisa kita ambil dari single customer view. Misalkan saya sebagai data analis gitu, jadi kalau misalkan katakanlah single customer view ini udah ready, jadi pasti ketika nge-create atau nge-build satu dashboard, itu tentu KPI matriksnya pun juga sudah diperhitungkan sebelumnya, dan kita bisa lihat bahwa
moving perpindahan dari customer ketika melakukan transaksi pertama, kedua, dan ketiga, kemudian revenue-nya ataupun produk yang dia beli pun akan lebih variatif dan lebih kita bisa terarah gitu kan ketika kita membuat satu produk dari adanya single customer view ini sendiri. Banyak hal yang bisa kita ambil dari single customer view, banyak insight yang tentu nantinya akan berguna untuk si company itu sendiri ketika ingin melakukan suatu survei atau menentukan segmentasi dari customer ini sendiri. Nah, kalau kita lihat tadi kan benefit-nya banyak ya, reward yang bisa kita peroleh dari adanya single customer view. Nah, ini tuh sebanding dengan challenge yang cukup besar gitu kan ketika kita ingin membangun suatu single customer view yang komprehensif. Jadi equal gitu antara reward yang kita dapetin atau benefit yang kita peroleh untuk organisasi atau company tersebut itu equal dengan challenge-nya juga atau obstacle yang mungkin nanti akan kita hadapi ke depannya ketika membuat single customer view ini sendiri. Nah, adapun beberapa challenge yang bisa ditemui ketika kita ingin mencapai yang namanya single customer view, ini sudah dilakukan juga oleh Harvard Business Review Analytics Service. Itu sudah melakukan studi terhadap lebih dari 400 customer experience eksekutif, di mana achieving a single view customer itu menjadi salah satu top challenges gitu kan, yang menjadi blocker ketika ingin mendapatkan customer experience yang lebih baik gitu. Nah, kita tahu bahwa untuk mencapai namanya single customer view itu ibarat kata kita nggak bisa buat satu sistem itu dalam satu malam tuh jadi membuat satu fitur atau produk dalam satu malam tuh nggak, itu impossible banget gitu kan. Jadi apalagi untuk membuat salah satunya tuh untuk membuat single customer review, karena seperti yang saya sudah pernah mention di depan sebelumnya, definisi dari single customer view ini sendiri kan terdiri dari beberapa multiple source ya. Jadi gimana caranya multiple source-nya ini itu bisa diintegrasiin jadi satu frame dan bisa diakses. Jadi semua orang juga bisa mengakses ke situ untuk mendapatkan informasi yang lebih berharga. Karena multiple sources di beberapa company itu adalah sesuatu yang umum, sesuatu yang common lah. Itu pasti hampir gitu kan, hampir setiap organisasi atau company itu pasti sources-nya tuh suka beda-beda gitu tempatnya. Tuh. Nah, kenapa sih juga company itu struggle gitu kan ketika mau mencapai yang namanya single customer view. Yang pertama itu ada legacy system. Kita tahu bahwa legacy system atau persebaran datanya itu banyak gitu kan. Misalkan dalam satu organisasi atau dalam satu company sendiri ada departemen finance, kemudian ada sales, kemudian ada data, ada engineering gitu kan, ada mungkin HR gitu kan. Nah, itu mereka punya master datanya sendiri-sendiri nih. Padahal sebenarnya terkadang data yang mereka punya itu sebenarnya sama gitu kan. Mungkin nama customer misalkan antara finance dengan tim data punya itu mungkin sama gitu kan, atau dari tim sales. Cuman mungkin bisa jadi kayak identitas email atau mungkin handphone itu bisa jadi berbeda karena ada proses monitor atau update dari sisi masing-masing tools yang dipakai oleh masing-masing departemen, tergantung mereka menjalankannya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua itu adalah poor data quality. Kualitas data yang rendah tentu akan menjadi hambatan ketika company ingin mencapai yang namanya satu tujuan untuk mencapai single customer view. Karena kalau misalkan kualitas datanya atau datanya itu masih sering inkonsisten, itu tentu akan jadi percuma gitu kan, karena kalau datanya tidak akurat atau mungkin datanya redundan, itu tentu
akan menjadi tidak akurat dan mungkin bakal bisa salah ketika merujuk pada untuk mendeliver salah satu mungkin campaign gitu kan, campaign atau produk rekomendasi kepada si customer ini sendiri. Tuh. Kemudian yang ketiga ada organizational silos. Silos di sini itu lebih tepatnya kayak tadi misalkan Departemen Finance punya tool sendiri, kemudian sales punya tool sendiri gitu kan, punya master data sendiri, anggap aja kayak HubSpot gitu. Sales punya HubSpot, tim data punya Holistic misalkan, kemudian nanti finance punya data sendiri lagi. Nah, kadang kan kayak misalkan finance sendiri tuh nggak bisa ngakses tools-nya sales gitu kan, yang sebenarnya isinya tuh customer-nya itu sama gitu kan, ada identity customer di situ. Cuman biasanya itu suka istilahnya nggak semuanya bisa ngakses, nggak bisa semuanya ngakses data tersebut kalau bukan internal departemennya itu sendiri gitu. Nah, mungkin itu untuk apa namanya penjelasan konsep dari single customer view itu sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi ada pertanyaan, nanti bisa di-share di Slido, nanti saya coba jawab untuk sesi 1 ini. Saya kembalikan ke Kak Noni. Kira-kira ada pertanyaan? Oke, untuk pertanyaannya, ada pertanyaan nih. Apakah single customer view ini melanggar privacy data customer? Oke. Ini jawab dulu ya berarti. Ya. Sebenarnya single customer view ini kan pertama-tama adalah kita punya datanya, punya current si data transaksi customer ini sendiri, dan kita nggak akan buka ini ke luar, jatuhnya ini akan kita pergunakan untuk kepentingan ketika kita ingin meluncurkan suatu produk atau menentukan bahwa si customer A, customer B ini suka yang mana gitu kan. Karena ini bukan dikatakan sebagai melanggar privasi data. Mungkin karena kita tadi mungkin tadi saya juga ada nyebut identity dari customer kayak mungkin nama, email, birthday, dan segala macam. Itu sebenarnya nanti akan berguna juga untuk si company ataupun customer itu sendiri. Misalkan customer-nya ini ketika kita regis form gitu kan, regis form ketika mau ketika habis install apps dan ingin melakukan transaksi kan biasanya regis, kemudian masukin identity, email ataupun birthday, nomor handphone segala macam. Nantinya ini akan berguna ketika ini customer kemarin nggak kekirim loh mungkin vouchernya, atau ketika kita ingin ngirim campaign, dia ulang tahun di tanggal segini, kita kirimin campaign yuk gitu. Nah itu sebenarnya kan datanya nggak kita bawa keluar kan, tetap jadi konsumsi dari kitanya sendiri, nggak dibawa mentah-mentah keluar kayak gitu sih. Kira-kira ada pertanyaan lagi atau yang tadi belum menjawab? Bagaimana nih yang menanyakan? Soalnya banyak kan pakai anonymous ya, rata-rata. Oke, mungkin bisa di next-nya lagi. Ini untuk poin kenapa company struggle poor data quality, how to enrich our quality of data. Gimana Kak? Boleh diulang lagi? Untuk poin kenapa company struggle poor data quality, how to enrich our quality of data. Oke. Kenapa company itu per quality data gitu ya? Iya. Oke. Jadi gini sih, sebenarnya karena kan tadi kita punya source datanya beda-beda nih. Kayak departemen finance misalkan, atau sales, ataupun kayak kita sendiri misalkan mau bikin dashboard yang dibuat sama tim data dengan tim dashboard itu mungkin berbeda, dengan source datanya berbeda. Nah, itu pasti akan memunculkan yang namanya kualitas datanya akan rendah. Karena apa? Ketika orang narik data, misalkan A narik data dari dashboard yang dibuat sama tim data, yang B narik dashboard dari
tim dashboard. Nah, sedangkan data yang dipakai mungkin yang dipakai tim data dengan tim dashboard ini berbeda. Jadi nggak satu source atau nggak single source of truth gitu kan. Jadi makanya akan memunculkan yang namanya inkonsistensi data. Nah, sebenarnya ini nanti next-nya yang akan menjadi PR atau mungkin yang perlu dikerjakan adalah kita butuh yang namanya auditor data quality, di mana dia memastikan juga bahwa kualitas data yang kita ingin bangun sebagai single customer view ini benar-benar sudah bisa dipakai dan sudah bisa digunakan dengan tepat untuk menentukan customer ini tuh sebenarnya cocoknya pakai dapatnya produk yang mana sih, kemudian behavior-nya seperti apa, dan yang lain-lain gitu. Oh, oke oke. Nah, terus kalau untuk ada lagi nih nanya nih Kak nih. Kalau misalnya ada case yang bisa di-share kah mengenai growth yang terjadi setelah menggunakan SCV ini? Oh, oke. Sebenarnya sih tadi saya menyiapin case tadi ya, best practice ketika SCV ini tuh benar-benar sudah diimplementasiin gitu kan di satu company. Cuman nanti mungkin next bakal saya jawab di sesi kedua gitu. Mungkin bisa ngasih gambaran tapi nggak eksplisit. Oh ini perusahaan A itu udah berhasil membangun single customer view. Gitu. Mungkin nanti secara gambaran lebih singkatnya nanti akan saya sampaikan di sesi kedua sih. Nanti ada best practice-nya. Oke, jadi untuk jawaban ini kita tunggu di sesi keduanya ya. Oke, selanjutnya part data analis, apakah hanya ada ketika single customer view sudah ready atau bagaimana? Oke, sebenarnya part of data analis ini nggak cuma ada di ketika single customer view ini sudah selesai. Kita juga bisa in touch ketika dalam pembuatan single customer view. Misalkan kita kan pasti seorang data analis udah bisa menerka-nerka nih kira-kira KPI matrix atau nilai yang ingin kita ambil itu apa aja gitu kan. Misalkan yang paling mudah misalkan kayak female gitu kan, gender, age, kemudian hal-hal yang seperti itu, atau mungkin kita minta log file segala macam, kita udah bisa tentuin nih ketika jalannya proses pembuatan single customer view. Karena apa? Ketika semuanya ikut andil gitu kan, ketika data analis juga bisa ikut di pertengahan proses pembuatan single customer view, jadi udah bisa nih nantinya ini data dipakai nanti buat misalkan buat analisis prediktif yang seperti apa mungkin, atau nantinya data yang akan digunakan ini tuh udah relevan nggak ya, bisa dipakai nggak ya nantinya gitu. Nah itu tuh bisa dijadikan sebagai salah satu di mana data analis bisa di pre dan post ketika single customer view itu dibuat gitu. Jadi tidak hanya ketika single customer selesai, tapi dia juga bisa involve juga di proses atau pre single customer view ini sendiri gitu. Oke. Oke, untuk sesi pertama kita tutup ya untuk Q&A-nya. Dan untuk Amel tuh bisa lanjut lagi untuk ke sesi keduanya. Oke. Kalau tempat kami persilakan ya. Oke, thank you Kak. Oke, next. Ini mungkin juga semoga bisa membantu pertanyaan yang tadi ya. Mungkin pertanyaannya lebih ada nggak ya contoh perusahaan, mungkin company atau organisasi yang berhasil mengimplementasikan single customer view ini sendiri. Cuman di sini saya nggak jabarkan secara persentase atau mungkin informasi yang bisa menjawab dari perusahaan mana atau company mana gitu kan yang berhasil membangun single customer view. Nah, kita coba balik
gimana sih caranya sebenarnya untuk step ketika ingin membangun single customer view, atau kunci yang diperlukan ketika ingin membangun single customer view. Yang pastinya kita harapin adalah dengan start yang dengan good start ini akan mencapai single customer view yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Nah, perusahaan atau company yang berhasil adalah mereka yang emang mereka butuh gitu kan, mereka butuh namanya single customer view, mereka sudah nge-state objektifnya kita seperti apa, tujuan yang ingin dicapai dari single customer view itu seperti apa. Nah, jadi sini saya juga udah jabarkan beberapa clue untuk membangun yang namanya single customer view. Jadi yang seperti saya mention tadi, untuk membangun suatu single customer view, itu kita pertama adalah establish your objective. Jadi benar-benar di-declare dan punya alasan yang jelas kenapa kita membangun single customer view. Karena membangun single customer view ini butuh effort yang tidak sedikit gitu kan, karena harus collaborate dengan beberapa departemen, kemudian harus bisa meng-combine dari beberapa multiple source juga. Jadi yang pertama adalah ketika kita ingin mencapai ketika kita ingin mendapatkan hasil yang baik, pasti kita harus punya tujuan yang jelas seperti apa. Kemudian yang kedua adalah check the current state. Jadi current state organisasi atau perusahaan kita sendiri ini tuh ada di mana gitu kan. Kita lihat nih opportunity-nya dulu gitu kan. Problem apa yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Bagaimana customer itu tuh berinteraksi dengan company atau organisasi tersebut. Kemudian cari pain point ketika customer melakukan engage atau berinteraksi dengan sistemnya kita gitu. Jadi kita harus ngecek juga nih current state-nya kita, problemnya seperti apa, nantinya harus bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah set your strategy. Jadi kita udah tahu nih tujuan kita apa, current state-nya kita problem dan behavior customer-nya seperti apa, ketika flow end-to-end customer-nya melakukan transaksi di sistem kita itu apakah sudah sesuai dengan jalurnya atau belum. Nah, nanti dari situ kita baru bisa susun strategi nih. Nah, dari strategi ini kita juga butuh untuk mengklasifikasi atau mengevaluate dari penyimpanan data atau sistemnya kita itu apakah sudah berjalan dengan baik atau masih ada bugs yang memungkinkan untuk adanya perubahan lagi di dalam data gitu kan. Jadi kan datanya tidak real time, kemudian masih ada yang harus diubah manual dan segala macam. Tentu itu akan mempengaruhi kecepatan atau speed-nya kita ketika ingin membangun yang namanya single customer view. Nah, terus abis itu setelah tahu nih strateginya, masalahnya apa, kita bisa explore nih teknologi apa yang biasanya diperlukan ketika ingin membangun single customer view. Oke, prepare misalkan untuk mencapai integrasi antara data, berbagai macam source data, berarti harus ada satu tools yang bisa mencakup itu semua, misalkan data lake gitu kan. Terus abis itu gitu kan, kita butuh single source of truth. Jadi benar-benar frame-nya itu ngelihatnya tuh dari data itu. Jadi semua orang itu get the data tuh dari satu tempat gitu, nggak dari macam-macam sources lagi. Jadi udah dijadiin satu dan semuanya bisa ngambil di situ gitu. Nah, beberapa tahapannya tadi kan kita udah tahu nih, udah planning-nya seperti apa. Kita lihat journey base-nya tuh seperti apa. Customer kita ketika misalkan install apps, habis install apps, dia regis. Habis dia regis, mungkin dia
uh, apa namanya, searching nih mau beli barang apa, atau ngelihat kira-kira barang apa sih, produk apa sih yang ingin dia beli gitu. Karena apa, dengan kita udah jelas nih journey journey customer-nya seperti apa, end to end-nya seperti apa, itu akan dengan mudah untuk kita buat single customer view. Karena kan single customer view ini nantinya bakal berguna banget di akhir gitu, ketika ingin menentukan misalkan rekomendasi produk recommendation untuk customer itu sendiri, atau nantinya ingin meluncurkan suatu fitur produk baru yang relevan dengan hasil pengolahan dari single customer view ini sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan adanya single customer view, ini kita karena dari berbagai macam sources data, itu akan banyak data yang bisa kita peroleh gitu kan. Seperti misalkan demografik, terus habis itu ada web and mobile browsing activities, kita bisa tahu aktivitas customer ini tuh ketika masuk ke dalam sistem itu dia ngapain aja gitu. Kemudian customer preferences, sentiment, kemudian ada customer support team interaction, ada firmographics, ada sales team interaction, social media, dan transaksi. Jadi kalau kita punya semua datanya, tentu akan dengan mudah juga untuk menentukan customer-nya ini mau diarahkan kemana. Nah, kemudian ada beberapa hal yang bisa kita gunakan ketika, atau best practice ketika kita ingin mengaplikasikan single customer view itu sendiri dalam satu company atau dalam satu perusahaan. Yang pertama itu adalah access current data structure. Jadi akurasi dan integrasi data ini benar-benar sudah tepat kan. Jadi akurasinya, kemudian makanya kita butuh yang namanya auditor data. Jadi yang menentukan apakah sebenarnya data set ini tuh udah bisa kita gunakan nantinya untuk semuanya kayak gitu kan. Semua bisa pakai data ini untuk produce suatu mungkin sistem atau rekomendasi dan insight seperti apa untuk kebutuhan customer itu sendiri. Kemudian establish the right technology to connect data. Kayak tadi saya sempat mention di sebelumnya juga, di poin 3 itu kita udah tahu nih apa planning, apa objektifnya seperti apa, current state datanya kita itu ada di mana. Nah, nanti dari situ kita bisa take action, teknologi apa yang tepat untuk menggabungkan data A, data B, data C ini dari berbagai macam data agar bisa di-capture dalam satu tempat. Nah, nanti dari situ udah deh, kalau misalkan teknologinya udah tepat, kemudian akurasi datanya juga udah mumpuni, itu akan membantu sekali ketika pembuatan single customer view. Kemudian tadi juga the right technology to connect data ini juga relevan dengan create a single source of truth. Nanti dengan adanya single source of truth ini, tidak ada lagi tuh yang namanya, kemarin dapat informasi dari sales-nya itu, kemarin yang beli produk A itu ada 70, tapi dari CS-nya bilang cuman, mungkin dia ngambil data sendiri dari dashboard-nya itu cuma 60. Nah, itu kan karena di internalnya aja mereka ngambil data dari sumber yang berbeda gitu kan, ataupun dashboard yang mereka pakai itu tidak sama, jadi master data yang digunakan juga akan sedikit ada perbedaan yang menyebabkan adalah lagi-lagi inkonsistensi data gitu. Kemudian adalah put the right strategies in place, jadi menempatkan strategi yang tepat di satu tempat. Jadi centralize gitu datanya. Jadi ketika datanya itu datang dari berbagai macam data, gimana caranya kita menempatkan teknologi, kemudian talent untuk bisa menempatkan data-data ini itu bisa di-maintain dengan
baik nantinya. Kemudian mereka sudah paham standarnya seperti apa, kepentingan datanya seperti apa, dan ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari suatu single customer view kayak gitu. Nah, ini ada closing statement juga dari saya. Jadi mengimplementasi single customer view itu adalah step yang esensial ya. Jadi sangat diperlukan ketika kita ingin mengimprove customer experience gitu. Ketika kita ingin benar-benar mendapatkan customer yang tepat, mendapatkan insight yang jauh lebih baik dibandingkan hanya dengan mengkolek data tanpa mengaplikasikan single customer view ini sendiri. Jadi at the end kita juga bisa tahu actionable apa sih yang bisa kita gunakan gitu kan, actionable insight yang bagaimana yang tepat ketika berhadapan dengan customer. Nah, nanti result yang bisa kita peroleh dari single customer view yang baik ini adalah better retention. Customer akan terus balik ke sistem kita, terus menggunakan produk kita, kemudian akan meningkatkan loyalty, kemudian menaikkan customer satisfaction juga, mengimprove efisiensi, dan yang pasti akan mengenhance customer service juga gitu. Nah, jadi tapi yang perlu ditandai adalah tidak ada single solution ya, tidak hanya satu solusi yang bisa diterapkan oleh semua company. Jadi harus benar-benar di-prepare, di-planning secara matang untuk menentukan yang fit dengan culture atau experience dari customer-nya kita itu seperti apa, agar single customer view-nya ini juga bisa ready dan siap untuk digunakan untuk mencapai yang namanya retention customer yang lebih baik atau customer experience yang lebih baik. Seperti itu. Oke. Sekian dari saya. Sesi 2 mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali. Nah, mungkin bisa diceritain juga kali, kalau untuk data analis itu job desk itu kayak gimana sih, Mel gitu? Oke, boleh. Mungkin di beberapa perusahaan ada yang nyebutnya data analis, ada yang nyebutnya BI, ada juga mungkin data scientist, tapi sebenarnya dia data analis. Sebenarnya mirip-mirip ya role atau scope kerjanya. Jadi data analis ini emang lebih ke gimana caranya kita nge-produce suatu insight atau data gitu dari dari data yang udah dari data yang udah jadi nih, misalkan kan misalnya di suatu perusahaan itu ada data engineer, ada mungkin ya kita sebut aja data engineer, ada data analis, kemudian ada data scientist. Nah, sebelum masuk ke data analis tuh biasanya kita ada yang namanya data engineer. Nah, mereka nih yang ngebantu untuk membuat infrastruktur data yang lebih enak gitu kan, yang bisa kita pakai nih. Misalkan mereka udah produce data warehouse. Nanti dari data warehouse ini yang dimana isinya adalah data-data yang dari berbagai macam data dimasukkan ke dalam data warehouse. Nanti si data analis ini bisa get the data dari data warehouse ini untuk digunakan bikin, misalkan membuat dashboard, kemudian menentukan KPI dari suatu produk, atau nantinya juga akan bisa digunakan untuk memperoleh insight. Jadi lebih ke gimana seorang data analis itu bisa menganalisis behavior atau jalannya sistem ketika customer udah ingest nih di sistemnya kita gitu. Kadang kan juga suka ada pertanyaan, misalkan programnya kita itu
sebenarnya berhasil atau enggak sih, result-nya seperti apa. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditujukan kepada data analis. Nah, nanti dari data analis bakal ngolah datanya sebaik mungkin agar bisa dikonsum oleh si usernya yang nantinya akan dia gunakan sebagai decision ke depannya itu dia mau jalannya seperti apa, kayak gitu sih. Jadi lebih gimana caranya menganalisis, kemudian yang sebelum kita menganalisis juga harus ngelihat pattern datanya, flow datanya gimana. Banyak hal sih yang bisa dilakukan sebagai data analis kayak gitu. Lebih banyak baca aja gitu. Banyak baca banyak ilmu ya. itu kalau mau nanya lagi, bedanya itu apa sih kalau sama data engineer itu? Kalau data engineer dengan data analis, data engineer kan dia lebih ke build infrastruktur datanya ya. Jadi dia ngebuat kan tadi data misalkan ada yang dari source, misalkan satunya dari Postgre gitu kan, yang satunya dari MySQL, kemudian satunya lagi dari BigQuery. Nanti mereka yang ngebantu untuk nge-integrate nih, untuk ngebantu apa namanya, buat si data-data yang source-nya beda-beda ini dibangun jadi satu apa namanya, anggaplah satu kabin lah ya, satu kabin di mana nanti data analis ini bisa mengakses ke situ. Jadi biasanya kita juga ketika data analis ingin mau produce insight atau mau bikin dashboard gitu kan, mau bikin visualisasi atau apa, biasanya juga kita bakal tektokan tuh sama data engineer. Oh, kita butuh data, misalkan mau butuh data referral nih, nanti tolong di provide ya. Jadi nanti dari mereka udah ready datanya, nanti dari kita jadi nanti dari data analis akan dengan mudah tuh untuk ngebuat datanya lebih apa ya, lebih cepat dan lebih insightful gitu, lebih ke insightful sih, karena kan kalau biasanya kalau yang dibuat sama data engineer kan belum tentu bisa dibaca oleh belum tentu bisa dibaca oleh user lain gitu kan, yang mungkin tidak paham secara apa ya, raw datanya ini tuh mau diapakan gitu kan, dengan data-data ini tuh seperti apa kan. Nah itu nanti disitulah data analis masuk. Jadi dia yang akan ngebantu nge-translate data yang bermacam-macam ini itu menjadi satu produk yang bisa dibaca oleh si usernya seperti itu. Oh, gitu ya itu bedanya ya kalau data analis sama data engineer gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini saya ada pertanyaan lagi nih ya. Syarat data yang digunakan untuk SGV itu apa aja? Syarat data Yang digunakan untuk SGV. SGV. Syarat data untuk mencapai SGV itu adalah yang pertama tadi kan syarat datanya itu harus akurat. Jadi kualitas datanya itu benar-benar sudah bisa difungsikan, sudah bisa difungsikan dengan baik ketika ingin membuat atau mencapai yang namanya single customer view. Kemudian data yang seperti apa? Data yang misalkan nih, tadi kan datanya dari macam-macam source, misalkan ada dari departemen finance, departemen sales, kemudian ada dari data misalkan. Sering sekali misalkan customer A itu ID-nya beda nih, ID yang disimpan di finance dengan ID yang disimpan di data itu berbeda. Nah, gimana caranya harus disinkronkan gitu kan antara data yang satu, antara data yang di finance dengan data yang dipunya oleh tim data kayak gitu. Jadi data yang diperlukan adalah data yang data yang sudah bersih gitu kan, bukan bersih sih, lebih ke tidak adanya lagi yang namanya inkonsistensi data, karena diharapkannya itu karena tujuan dari adanya single customer view ini kan untuk mencapai customer experience yang lebih baik. Kalau misalkan kita ingin mencapai customer experience yang lebih baik, tentu
harus menggunakan data yang tepat gitu kan, data yang akurat, data yang sesuai dengan kebutuhannya kayak gitu. Oke. Berarti emang data itu semuanya terus akurat gitu ya? Ya, karena kan kalau misalkan datanya tidak konsisten atau mungkin apa namanya ketika ada perubahan data di tengah-tengah, misalkan narik data nih di Desember 2020 tuh datanya ada 30, kemudian narik lagi di Januari kok datanya bisa membludak gitu kan. Padahal dengan transaksi yang sama itu kan berarti mungkin ada redundan atau duplikasi data yang terjadi di sistem gitu kan, yang akhirnya datanya tidak akurat gitu kan. Itu akan menjadi pertanyaan juga nanti kalau misalkan customer single customer view, hasil dari single customer view-nya itu nggak tepat sasaran. Karena setiap single customer view selesai, pasti ada evaluasi kan, ada evaluasi yang perlu dilakukan ketika sudah selesai. Apakah single customer view ini udah tepat dipakai, datanya tuh udah tepat bisa digunakan untuk kebutuhan selanjutnya kayak gitu. Oke. Ya, kita cek lagi pada masih pertanyaannya. Oke, step-step apa aja ya yang harus dilakuin untuk membangun SGV? Step-step seperti apa? Tadi mungkin saya balik ke slide. Nah, jadi step-step yang diperlukan untuk mendapatkan SGV gitu kan, untuk mencapai yang namanya single customer view itu, idenya adalah kebutuhan. Kita lihat dulu nih kebutuhannya kita, apakah memang sudah sanggup atau udah teknologi dan talentnya sudah sanggup untuk mencapai yang namanya single customer view. Jadi yang pertama kita harus stepnya tentuin dulu goals-nya apa, objektif yang ingin dicapai ketika single customer view ini udah jadi seperti apa. Apakah nantinya akan dibawa untuk kepentingan marketing, dibawa untuk kepentingan customer support, atau mungkin kepentingan yang lainnya. Itu tentu treatment-nya akan berbeda setiap objektifnya, tergantung bagaimana organisasi atau company itu menetapkan poin-poin yang diperlukan, poin-poin yang ingin dicapai seperti apa. Yang kedua adalah ngecek current state-nya kita, current state dari teknologi dan data yang kita punya seperti apa. Peluang atau opportunity yang bisa didapat dari data itu apakah sudah sanggup mencapai yang namanya single customer view atau masih kurang nih. Jadi harus dilihat apakah datanya itu benar-benar tepat gitu. Main point-nya seperti apa, sistem yang dipakai, teknologinya, kemudian evaluasi datanya juga. Nah, nanti dari situ baru kita bisa ngeset nih strateginya harus seperti apa kalau kita punya data yang misalkan nggak akurat, mungkin bukan akurat, datanya tadi kualitinya tuh masih rendah. Berarti kita butuh yang namanya kurang lebih yang namanya auditor data gitu kan. Auditor yang dia sebagai orang yang punya andil untuk menetapkan apakah si data ini tuh udah akurat atau belum, udah bisa dikualifikasikan sebagai data yang tepat digunakan sebagai single customer view atau belum gitu. Nanti baru kita bisa take action nih, step-nya selanjutnya akan seperti apa. Nah itu butuh apa ya? Butuh orang dan butuh tools yang tepat untuk mencapai goals-nya, mencapai goals yang diharapkan dari adanya kebutuhan single customer view ini sendiri.